301. Tubuh Jiang Yifan bergetar hebat. Tubuh binatang besarnya kempes, menjadi sangat keriput hanya dalam sekejap. Dia sekarang tampak seperti hanya kulit dan tulang, tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Saat itu, kekuatannya juga meledak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Luo Bing segera menjadi pucat pasi. Seni pengapian darah itu adalah teknik rahasia yang melukai diri sendiri yang membakar darah esensi Anda untuk sementara waktu meningkatkan kekuatan Anda. Tidak ada orang jenius yang akan dengan mudah menggunakannya, karena gejala sisa terlalu menakutkan. Jika Anda tidak beruntung, basis kultivasi Anda akan selamanya membeku. Para petinggi telah dengan keras memperingatkan semua murid inti dan di atasnya bahwa kecuali itu adalah titik hidup dan mati, mereka tidak boleh menyalakan darah esensi mereka, atau konsekuensinya akan parah. Tetapi saat ini, Jiang Yifan sudah kehilangan akal sehatnya. Long Chen langsung merasakan tongkat lawannya meledak dengan kekuatan, dan dia dikirim terbang ratusan meter. Mati. Jiang Yifan meraung dan menyerbu keluar. Seni pengapian darah hanya efektif untuk waktu yang singkat. Dia harus segera membuang Long Chen. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Mengangkat pedangnya untuk menunjuk ke langit, dia perlahan menutup matanya. Ketika mereka sekali lagi terbuka, sebuah bintang telah muncul di dalam matanya. Armor pertempuran Feng Fu. Aura menakutkan melesat tinggi ke langit, membelah awan dan mengguncang langit. Di depan aura itu, bahkan Luo Bing, seorang ahli Xiantian, merasakan jantungnya bergetar dan ingin berlutut. Itu mengejutkannya. Long Chen melepaskan keinginan yang ingin memusnahkan surga, yang ingin membunuh dewa dan membantai iblis. Di depan kemauan itu, dia merasa dirinya hanyalah seekor semut. Kehendak itu sangat dalam dan misterius. Itu adalah sesuatu yang tidak terkait dengan basis kultivasi. Dibandingkan dengan Luo Bing, Tu Fang dan yang lainnya sebenarnya jauh lebih baik. Itu karena mereka masih di alam Hautian, dan tidak memiliki indera perseptifnya. Adapun murid-murid biasa itu, mereka jauh dari mampu merasakan apa keinginan Long Chen. Yang bisa mereka rasakan hanyalah Long Chen saat ini tampak seperti dewa. Long Chen meraung, suaranya seperti dewa yang mengamuk, mengguncang seluruh dunia. Devil Decapitator menebas. Pedang Long Chen langsung memotong tongkat Jiang Yifan yang juga merupakan senjata roh. Gelombang ki yang menakutkan mengirim Jiang Yifan terbang. Jiang Yifan memuntahkan seteguk darah. Tetapi semua orang melihat bahwa dia sebenarnya hanya mengeluarkan sedikit darah. Mayoritas itu adalah pecahan organ tubuhnya. Karena kehilangan akal sehatnya dan menyalakan lebih dari setengah darah esensinya untuk kekuatan yang lebih besar, hanya ada sedikit darah yang tersisa di dalam dirinya. Setelah batuk darah itu, dia segera memasuki kondisi lemah. Kekuatannya dengan cepat memudar dan dia kembali ke bentuk aslinya. Tiba-tiba, pedang dingin menebas lehernya dengan niat membunuh yang kuat. Tidak, Jiang Yifan sangat ketakutan. Dia tidak ingin mati. Meskipun dia jenius, dia tidak pernah berpikir bahwa kematian akan menimpanya seperti ini. Dengan kematiannya yang akan datang, dia secara naluriah menggigil ketakutan. Enyahlah. Tepat ketika pedang Long Chen hendak memotong kepala Jiang Yifan, sesosok melesat entah dari mana, telapak tangan menghantam pedang Long Chen. Long Chen merasakan kekuatan besar menghantamnya. Devil Decapitator terlempar dari tangannya dan dia dikirim terbang. Dia merasa tubuhnya akan meledak. Muntah darah, dia melihat Luo Bing yang menyerangnya. Usia yang sangat muda, tapi kamu sudah jatuh ke jalan iblis. Untuk menjadi begitu kejam kepada anggota sekte Anda sendiri, berlututlah dalam pertobatan. Saat Long Chen stabil, dia mendengar teriakan marah Luo Bing. Dia tiba-tiba merasakan energi alam yang kuat menguncinya. Seolah-olah ruang telah membeku di sekelilingnya. Energi alam itu tanpa ampun menghancurkannya, menyebabkan tubuhnya gemetar tanpa henti. Seolah-olah surga berusaha untuk menghancurkannya. Tulangnya mengeluarkan suara berderit, dan mereka semua bisa patah kapan saja. Kemarahan Long Chen melonjak. Wanita kejam ini tidak hanya bertindak tanpa malu-malu untuk menyelamatkan Jiang Yifan, tetapi dia bahkan mencoba mempermalukannya, mencoba untuk menghancurkan dao hatinya. Jika Long Chen benar-benar berlutut, keinginannya yang tidak terkalahkan akan terkontaminasi. Di masa depan, ketika dia mencoba untuk maju, itu akan membentuk iblis hati. Long Chen pada dasarnya akan lumpuh, tidak bisa maju melalui kemacetannya. Niat membunuh melonjak keluar dari Long Chen. Tetapi seluruh tubuhnya dikunci dan dihancurkan oleh energi alam, dan rasanya tubuhnya akan meledak. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya, dan dia mengertakkan giginya begitu keras sampai keluar darah. Dia dengan keras kepala menyangkal kekuatan itu, bersumpah pada dirinya sendiri, jika aku, Long Chen,
tidak membunuh pelacur ini, aku tidak akan menjadi manusia. Semuanya terjadi terlalu cepat. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa seorang ahli Xiantian yang sombong akan menyerang seorang murid dalam kondensasi darah. Pada saat Tu Fang dan yang lainnya merasakan ada yang tidak beres, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat bergerak lagi. Di depan energi alami ahli Xiantian, mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Long Chen akhirnya tidak bisa menahan diri. Kakinya hampir patah menjadi dua. Saat itu, ruang tiba-tiba berputar dan sesosok muncul entah dari mana. Apakah menurutmu ini adalah rumahmu? Suara sedingin es terdengar. Ling Yunzi tiba-tiba muncul di depan Luo Bing, dan pada saat itu juga, Luo Bing menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan ketika sebuah tangan besar menamparkan wajahnya dengan keras. Boom! Dia langsung dikirim terbang. Ling Yunzi juga seorang ahli Xiantian, jadi bahkan tamparan acaknya pun didukung oleh energi alam. Luo Bing melesat seperti bola meriam. Karena mereka berada di tengah kawah, dia menggali lubang langsung ke bumi. Yang lain melihat gelombang tanah melewati tanah seperti torpedo, berhenti ratusan mil jauhnya ketika bertemu dengan gunung. Gunung itu tingginya ribuan meter, tetapi langsung hancur berkeping-keping, memenuhi langit dengan debu. Tekanan pada semua orang langsung dilepaskan. Long Chen terengah-engah, rasa sakit melanda tubuhnya, merasa seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Sayang sekali. Jika teknik menamparkan wajah pemimpin sekte berada di level saya, dia pasti akan menamparkan wanita jalang itu sampai mati dengan satu pukulan. Tapi itu juga bagus. Tinggalkan permusuhan ini untukku balas dendam. Long Chen menghela nafas. Tanah meledak dan Luo Bing yang sangat kusut terbang dari tanah, langsung menuju Ling Yunzi. Ling Yunzi, kamu berani memukulku. Suaranya sangat sedih, terdengar seperti tikus jahat. Saat Luo Bing hendak memulai perkelahian dengan Ling Yunzi, dia tiba-tiba tidak berani bergerak sama sekali. Pedang sedingin es menekan tenggorokannya. Kamu telah maju ke ranah Xiantian tahap menengah. Ling Yunzi baru saja maju ke alam Xiantian 100 tahun yang lalu. Begitu berada di alam Xiantian, setiap kemajuan sangat melelahkan, terutama jika bakat Anda tidak cukup tinggi. Luo Bing telah menerobos ke alam Xiantian bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia masih belum memperkuat wilayahnya sendiri, yang menyebabkan auranya bocor. Awalnya, dia mengira Ling Yunzi tidak akan lebih kuat darinya. Itu sebabnya dia berani membuat keributan di sini. Namun, Ling Yunzi tidak hanya menerobos ke alam Xiantian awal, tetapi juga tahap tengah. Dia benar-benar menekannya. Bahkan dalam mimpinya dia tidak akan pernah menyangka bahwa Ling Yunzi baru saja berhasil mencapai tahap pertengahan kurang dari 1 jam yang lalu. Tempat ini bukanlah biara ke-36, tapi wilayahku. Dengan mempermalukan murid-murid saya, apakah Anda mengatakan Anda pikir saya tidak berani melakukan apapun kepada Anda? Ling Yunzi dengan dingin berkata. Aku tidak percaya kamu akan melakukan apapun padaku. Meskipun Ling Yunzi telah menaklukkannya, dia masih sangat sombong. Basis kultivasi Ling Yunzi mungkin lebih tinggi dari miliknya, tetapi biaranya peringkatnya jauh di bawah miliknya. Dia tidak takut padanya. Bagaimanapun, biara Ling Yunzi berada di peringkat 108, tempat terakhir dari semua biara. Tapi biaranya yang ke-36 tidak sama. Sebenarnya ada banyak biara tingkat rendah yang menyukai mereka dan mendengarkan perintah mereka. Lebih jauh lagi, mereka bahkan memiliki hubungan dengan biara dengan peringkat yang lebih tinggi juga. Kalau tidak, mereka tidak akan berani menerobos masuk ke sini. Long Chen, kamu bisa memutuskan. Kalau mau, saya akan segera memenggal kepalanya, ucap Ling Yunzi dengan enteng. Suaranya benar-benar tenang, tetapi dipenuhi dengan tekad yang tidak diragukan lagi. Long Chen tidak pernah membayangkan Ling Yunzi akan begitu heroik dan berani membunuh Luo Bing. Dia adalah seorang ahli Xiantian, dan jika dia terbunuh, maka Ling Yunzi akan menyebabkan malapetaka bagi dirinya sendiri. Biara super akan segera menurunkan hukuman mereka, dan Ling Yunzi bahkan tidak akan bisa lari. Namun, Long Chen bisa merasakan tekad Ling Yunzi. Dia tahu bahwa selama dia mengangguk, kepala Luo Bing akan jatuh ke tanah. Seluruh kerumunan terdiam, memandang ngeri pada Ling Yunzi, Luo Bing, dan kadang-kadang Long Chen. Mereka merasa seolah-olah batu besar menghancurkan hati mereka, membuat mereka sulit bernapas. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa pertempuran antara dua murid akan menghasut dua ahli Xiantian untuk ikut campur. Jika Long Chen benar-benar menganggukkan kepalanya, maka itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Tu Fang panik di dalam. Dia tidak tahu bagaimana pemimpin sekte yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan,
yang selalu melakukan pekerjaannya dengan tenang dan mantap, tiba-tiba menjadi seperti ini. Dia tidak tahu bahwa Ling Yunzi saat ini telah memulihkan karakter aslinya yang pantang menyerah. Dia bahkan tidak akan peduli dengan kematiannya, jadi mengapa dia peduli dengan konsekuensinya? Biarlah. Bagi pemimpin sekte besar untuk membunuh wanita jalang ini akan merusak citra Anda. Long Chen menggelengkan kepalanya. Long Chen ingin menganggukkan kepalanya. Wanita kejam ini telah mencoba memaksanya untuk berlutut dan menghancurkan hati daunnya. Tetapi dia tahu bahwa hal itu akan menyebabkan bencana bagi Ling Yunzi. Akan lebih baik baginya untuk menanganinya sendiri. Long Chen perlahan berjalan ke Jiang Yifan. Jiang Yifan saat ini sudah benar-benar rusak dan tidak bisa bergerak. Long Chen menamparkan wajahnya, mengirimnya terbang ke tempat murid biara ke-36 berada. Anda berani mengancam keluarga saya. Fakta bahwa aku tidak akan membunuhmu hari ini adalah keberuntunganmu, kata Long Chen dengan dingin. Dia kemudian menoleh ke Luo Bing. Betapa layaknya seorang ahli Xiantian. Apakah bertahun-tahun berkultivasi dihabiskan untuk menebalkan wajah Anda? Ini jelas pertarungan hidup dan mati, dengan kontrak hidup dan mati sudah ditandatangani. Alasanmu aku menjadi ganas benar-benar luar biasa. Seseorang dengan tingkat kecerdasan Anda dapat mencapai alam Xiantian. Langit benar-benar buta. Long Chen meludahi tanah sebelum melanjutkan. Sekarang aku telah menang, bayar taruhan awal kita. Akui bahwa Anda adalah babi. Wajah Luo Bing menjadi dingin, dan niat membunuh mengalir keluar darinya saat dia memelototi Long Chen. 302. Bocah kecil, teruslah bermimpi. Luo Bing mengatupkan giginya. Bahkan sebelum Long Chen melanjutkan, Ling Yunzi mendengus. Akan lebih baik jika kamu setuju. Jadi bagaimana jika aku menolak? Apa yang mungkin bisa Anda lakukan untuk saya, ejek Luo Bing. Meskipun menjadi tidak tahu malu ini sangat memalukan, bukankah mengakui bahwa dia adalah babi lebih memalukan? Dia tidak akan pernah bisa menghapus penghinaan semacam itu. Dia akan menjadi bahan tertawaan di biara dan setiap biara yang berafiliasi dengannya. Jadi tidak peduli apapun, dia menolak untuk mengatakan itu. Aku bisa menyerahkan poin prestasi serta tempat untuk ranah rahasia Jiuli, tapi itu konsesi terbesarku. Akan lebih baik jika Anda menghargai kebaikan saya. Kebaikan. Apakah Anda ingat saat Anda mempermalukan orang lain betapa bahagianya Anda? Anda mempertaruhkan 3 hal, dan tidak ada yang bisa kurang. Tidakkah Anda suka menjadi tinggi dan menyendiri, menginjak orang lain? Hari ini, Anda harus mengakui bahwa Anda adalah babi. Long Chen bersikeras. Teruslah bermimpi. Jika saya tidak mau, Anda tidak akan bisa mendapatkan satu pun dari taruhannya. Menurutmu kemampuan apa yang kamu miliki? Luo Bing adalah ahli Xiantian, dan saudara laki-lakinya adalah pemimpin sekte. Dia tidak percaya Ling Yunzi berani melakukan apapun padanya. Kalau begitu, maaf, aku hanya bisa membunuhmu, kata Ling Yunzi acuh tak acuh. Kamu berani, marah Luo Bing. Aku akan memberimu hitungan ketiga. Jika kamu masih menolak untuk setuju, maka aku, Ling Yunzi, akan bersumpah dengan pedang di tanganku untuk memenggal kepalamu. 3. Ekspresi Luo Bing berubah total. Dia tahu Ling Yunzi adalah seorang kultivator pedang, dan dia memegang keyakinan terbesar dalam pedangnya. Para kultivator pedang semuanya adalah sosok yang luhur dan sombong yang tidak dengan mudah membuat sumpah, apalagi sumpah di atas pedang mereka. Itu adalah sumpah mereka yang paling mengikat. Jika mereka tidak berhasil dalam sumpah itu, dao hati mereka akan segera hancur dan mereka tidak akan pernah bisa maju lagi. Sekarang, Luo Bing akhirnya takut. Dia akhirnya percaya bahwa Ling Yunzi serius dan tidak berusaha menakutinya. Kamu gila. Jika kamu membunuhku, kamu bahkan tidak akan bisa lari. 2. Luo Bing mulai berkeringat. Dia praktis bisa merasakan pedang Ling Yunzi menyimpan energi, seperti iblis haus darah yang akan menggigit tenggorokannya. 1. Saya mengakui kekalahan saya. Aku babi, kuakui aku babi. Jeritan Luo Bing terdengar di udara. Begitu dia meneriakkan, 1. Pedang Ling Yunzi tampak seperti monster yang terbangun, dan niat membunuh yang menakutkan langsung memusnahkan untaian terakhir keberanian Luo Bing. Semua orang benar-benar diam. Murid biara ke-36 semuanya menatap kosong. Seorang ahli Xiantian sekarang telah mengakui kepada semua orang bahwa dia adalah babi. Tingkat rasa malu itu tak terlukiskan. Adapun murid biara ke-108, mereka merasa sangat segar. Wanita ini telah berulang kali mengatakan bahwa mereka adalah sekelompok babi yang menyia-nyiakan sumber daya, bertindak seperti dia adalah dewa yang menghadap semut. Tapi sekarang, dia mengakui bahwa dia adalah babi. Itu sangat mengasyikkan, dan juga menyebabkan mereka semua meremehkannya. Cih,
Seorang ahli Xiantian hanya memiliki sedikit keberanian ini. Dasar pelacur pengecut. Bos Long Chen benar. Tidak ada yang peduli tentang dari mana pahlawan berasal, dan tidak ada yang peduli tentang usia perempuan jalang. Apakah Bos Long Chen pernah mengatakan hal seperti itu? Kenapa saya tidak ingat itu? Cih, itu karena kamu kurang memperhatikan. Aku merekam semua yang dikatakan Bos Long Chen. Kemudian di penghujung hari, saya membahas semuanya lagi. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan saya? Ling Yunzi menyarungkan pedangnya. Melihat Luo Bing, dia ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian dia tidak mengatakan apa-apa. Long Chen tahu bahwa Ling Yunzi akan meremehkan berbicara dengan wanita jalang seperti itu, jadi dia dengan cepat mengambil alih. Hei, jangan berpikir hanya dengan mengakui bahwa kamu adalah babi sudah cukup. Apakah kepala babi Anda sudah melupakan sisanya? Menghadapi cemoohan biara ke-108 dan kekecewaan murid biara ke-36, Luo Bing merasa dia sudah gila. Ini, dia melemparkan dua lencana ke Long Chen, yang memberikannya kepada Tu Fang. Tu Fang memeriksa salah satu dari mereka dan memastikannya sebagai salah satu lencana status untuk memasuki dunia rahasia Jiuli. Adapun yang lainnya, itu adalah lencana pribadi Luo Bing. Tu Fang menekan beberapa hal di atasnya, tapi kemudian ekspresinya menjadi aneh. Apa itu? Tanya Long Chen. Tidak cukup, kurang 3.000 poin pahala. Setelah memikirkannya, itu masuk akal. Luo Bing telah memegang hampir 800.000 poin prestasi di tubuhnya. Itu setara dengan pendapatan tahunan biaranya. Mari kita melambaikan 3.000 poin pahala ini. Tu Fang tersenyum tipis dan mengembalikan lencana itu ke Luo Bing. Tu Fang mungkin orang yang murah hati, tapi Long Chen tidak begitu mau. Elder Tu Fang, kamu terlalu kejam. Kamu masih menamparkan wajah Nona Luo saat ini. Petik 2. Apa? Tu Fang tercengang. Dia sudah mengakui bahwa dia adalah babi. Setelah membayar harga yang sangat mahal, apakah Anda benar-benar akan menolak untuk membiarkan dia membayar sisa utangnya sehingga Anda dapat memberinya nama yang buruk nanti? Bahkan jika kamu bersedia untuk menghapus sedikit yang tersisa ini, menurutmu siapa dia? Dia ahli Xiantian yang agung dan luar biasa. Dia orang yang sangat bergengsi. Apakah dia akan begitu tidak tahu malu hanya karena sisa poin pahala yang sedikit itu? Apakah dia akan memanfaatkan kita, orang desa yang paling miskin dan terpencil? Apakah Anda tidak memberinya tamparan di wajahnya? Bagaimana menurutmu, Senior Luo Bing? Long Chen tersenyum. Tang Wan Er berusaha menahan tawanya, ini benar-benar terlalu jahat. Luo Bing terlalu sial. Tidak, harus dikatakan bahwa siapapun yang menjadi musuh Long Chen terlalu sial. Tapi melihat Long Chen mengejek Luo Bing seperti ini, murid biara ke-108 benar-benar menjadi kecanduan. Kemarahan mereka semua mereda, dan itu benar-benar terlalu menyegarkan. Melihat ahli Xiantian yang sombong dan kasar benar-benar diejek oleh Long Chen sampai saat ini, mereka semua dipenuhi dengan kepuasan. Tu Fang pada awalnya tertegun, tetapi dia kemudian tersenyum pahit. Long Chen benar-benar kejam. Meskipun dia tidak akan tersinggung atas apapun, begitu dia memandangmu sebagai musuh, dia tidak akan meninggalkanmu sedikit pun. Tapi Tu Fang juga tidak puas dengan ini. Luo Bing sangat berpikiran sempit dengan sifat yang sangat kejam. Apakah Anda menyinggungnya sedikit atau banyak, dia akan memperlakukannya sebagai dendam hidup dan mati. Setidaknya itu lebih memuaskan untuk membuatnya lebih kesal. Luo Bing gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari kejauhan, hampir terlihat seperti serangan jantung. Dia mengeluarkan 3 pil obat dari cincinnya dan melemparkannya ke Long Chen. Kemudian, begitu saja, dia membawa murid-muridnya pergi. Long Chen bahkan tidak perlu melihat pil obat itu. Hanya dari aromanya, dia tahu itu adalah pil tendon 3 bunga penghubung. Meskipun mereka juga kelas tinggi, alkemis yang menyempurnakannya sedikit lebih rendah dibandingkan dengannya. Tapi karena mereka baru saja mendarat di pangkuannya, dia tidak akan merasa pantas untuk pilih-pilih. Ah, terima kasih, terima kasih. Silakan datang lagi. Long Chen tertawa dengan ramah. Luo Bing, yang telah membawa murid-muridnya hampir 1 mil jauhnya, akhirnya tidak tahan dan batuk seteguk darah. Long Chen, tunggu saja. Ini belum berakhir. Luo Bing melesat ke depan seperti hantu, langsung menghilang dari biara mereka. Dia benar-benar tidak tahan. Dia merasa seperti dia akan meledak dalam amarah. Murid biara ke-36 dengan tergesa-gesa bergegas pergi, membawa luka-luka mereka. Mereka dengan cepat menghilang dari biara. Mereka datang dengan begitu megah dan arogan, tetapi mereka pergi dengan begitu tergesa-gesa. Murid biara ke-108 semuanya bersorak keras saat mereka melihat mereka pergi. Mereka kemudian melonjak ke Long Chen, dan tanpa mengatakan apa-apa,
mereka melemparkannya ke udara berulang kali. Hanya dengan cara itulah mereka bisa mengekspresikan kegembiraan mereka. Hei, berhenti. Saya tidak suka disentuh oleh laki-laki. Sial, siapa yang baru saja menyentuh pantatku, teriak Long Chen. Semua orang hanya tertawa dan melanjutkan beberapa saat sebelum akhirnya berhenti. Long Chen bisa memahami kegembiraan mereka, jadi dia membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Hanya ketika mereka sudah sedikit tenang, dia kemudian beralih ke Gu Yang. Aku sengaja tidak mendapatkan tombak emasmu kembali. Ini adalah cobaan untukmu. Anda akan mendapatkannya kembali sendiri. Aku tahu, aku pasti akan mendapatkan kembali senjataku, kata Gu Yang dengan sungguh-sungguh. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah bersikap lunak terhadap musuh-musuhnya lagi. Cih, bodoh, apakah itu saja, mengutuk Long Chen. Apa? Gu Yang tidak mengerti. Guoran menjelaskan. Bos berarti tentu saja Anda harus mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milik Anda, tetapi Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan sedikit lebih banyak saat melakukannya. Pernahkah Anda mendengar tentang hal tertentu di dunia ini yang disebut bunga? Anda masih tidak mengerti gaya bos. Gu Yang segera mengerti. Long Chen adalah seseorang yang bersedia memblokir pedang untuk saudara-saudaranya, tetapi juga seseorang yang akan memotong musuhnya berkeping-keping dengan pedangnya. Long Chen tidak dengan mudah membuat musuh, tetapi begitu dia mengenali seseorang sebagai musuh, dia pasti akan membunuh mereka. Atau jika mereka telah melewati batas tertentu, mungkin kematian akan menjadi kemewahan yang terlalu besar. Memikirkan bagaimana dia pernah bermusuhan dengan Long Chen, Gu Yang tidak bisa menahan keringat. Pada saat yang sama, dia mengagumi kesabaran Long Chen. Jika ada seseorang yang telah menindas Gu Yang saat itu, maka Gu Yang pasti tidak akan memiliki kendali untuk menerima orang itu sebagai saudara. Tapi kemudian memikirkannya, Gu Yang tidak bisa menahan perasaan sedikit rendah diri. Mungkin di mata Long Chen, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi musuh. Ada beberapa kali dia ingin bertanya pada Long Chen apakah dia pernah menganggapnya sebagai lawan sejati, tetapi pada akhirnya, dia tidak berani bertanya. Mungkin tanggapannya akan sangat menyakitkan. Setelah semua orang selesai bersorak, Long Chen dipanggil oleh Ling Yunzi dan Tu Fang. Tu Fang bertanya kepadanya apa yang ingin dia lakukan dengan poin-poin prestasi ini. Long Chen secara langsung mengatakan untuk menggunakan poin prestasi itu untuk ditukar dengan 3 pil tendon bunga penghubung. Setiap murid harus bisa mendapatkannya. Tu Fang telah berpikir untuk pertama kali menggunakan poin prestasi itu hanya untuk murid inti. Bagaimanapun, ranah rahasia Jiuli akan segera dibuka, dan meningkatkan kekuatan mereka sangat penting. Tetapi setelah memikirkannya sejenak, Long Chen tidak peduli dengan itu. Dia lebih dari mampu untuk menyempurnakan pil tendon 3 bunga penghubung sendiri, dan kualitasnya akan jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Mungkin layak baginya untuk menghabiskan waktu yang tersisa untuk memurnikan pil untuk murid inti. Jika itu untuk memperbaiki pil untuk semua orang, maka itu benar-benar akan melelahkannya sampai mati. Tetapi jika itu hanya untuk murid inti, tidak masalah baginya untuk memperbaiki mereka lebih dari cukup pil. Baik Ling Yunzi maupun Tu Fang tidak menolak saran Long Chen untuk membagi pil obat di antara semua orang. Mereka tahu apa yang Long Chen pikirkan. Ketika Long Chen pergi, Tu Fang dan Ling Yunzi bertukar pandang, keduanya melihat kekaguman di mata satu sama lain. Tidak heran semua murid ini bersedia mengikutinya. Dia benar-benar memandang mereka sebagai saudara laki-lakinya. Saat biara Xiantian 108 sedang merayakan pembagian pil tendon 3 bunga penghubung, Luo Bing kembali ke biara ke-36 bersama murid-muridnya. Saudaraku, kamu pasti harus membantuku membunuh Long Chen. Luo Bing tiba di depan pemimpin sektenya. 303. The Xuantian Super Monastery memiliki total 108 biara, dari peringkat pertama hingga ke 108. Peringkat tersebut semuanya ditentukan dengan kompetisi pertarungan setiap 3 tahun sekali. Peringkat yang berhasil diperoleh biara akan menentukan berapa banyak sumber daya yang akan diturunkan oleh Super Monastery. Sumber daya itu termasuk teknik rahasia, pil obat, senjata, dan lain-lain. Pembagian semacam ini sangat bermanfaat bagi biara-biara. Itu membuat mereka bekerja lebih keras dan meningkatkan persaingan di antara mereka. Namun, itu hanya berlaku untuk biara tingkat menengah. Biara yang berada di peringkat atas dan bawah adalah pengecualian untuk efek menguntungkan itu. Itu karena yang kuat hanya menjadi lebih kuat, sedangkan yang lemah hanya menjadi lebih lemah. Dengan kuat menduduki posisi teratas, mereka akhirnya mendapatkan fondasi yang sangat kokoh. Adapun biara ke-108 Long Chen, sudah bertahun-tahun, namun tidak ada yang bisa mengubah peringkat tempat terakhir mereka. Akibatnya,
Biara super hanya mengirimi mereka sumber daya yang sedikit. Tanpa sumber daya yang cukup, maka tidak peduli seberapa baik murid mereka, masih sulit untuk membesarkan mereka dengan benar. Yang miskin mati kelaparan, sedangkan yang kaya hampir meledak. Tapi itu aturannya. Tidak ada yang bisa dilakukan biara ke-108 tentang itu. Jika Anda ingin makan sepuasnya, maka Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan peringkat Anda. Hanya dengan meningkatkan peringkat Anda dapat memperoleh lebih banyak sumber daya. Jutaan mil dari biara ke-108 Longchen adalah pegunungan yang berkelok-kelok. Pohon-pohon kuno meraih langit, dan ada binatang besar yang sesekali muncul. Di atas gunung tinggi tertentu, ada istana besar yang menutupi seluruh puncak gunung. Ini adalah biara pertama Xuantian Super Monastery. Pegunungan sejauh ribuan mil ditutupi oleh formasi pengumpulan roh. Jika murid biara ke-108 datang ke sini, mereka akan tercengang merasakan bahwa spirit ki di sini bahkan lebih padat daripada di dalam gua abadi mereka ketika formasi batu roh mereka diaktifkan secara maksimal. Di puncak biara yang sangat mewah ini ada menara tinggi. Di puncak menara ada beberapa orang yang sedang melihat gambar di dinding. Salah satunya adalah Luo Bing. Selain Luo Bing, ada seorang pria yang tampaknya berusia sekitar 40-an dan terlihat agak mirip dengan Luo Bing. Itu adalah saudara laki-lakinya, pemimpin sekte biara ke-36, Luo Feng. Di depan Luo Bing ada orang lain dengan wajah yang sedikit muram. Matanya setajam dua bilah, membuat orang lain tidak berani menatapnya secara langsung. Orang itu jelas berdiri di sana, namun seolah-olah dia tidak ada di sana. Seolah-olah dia telah bergabung dengan seluruh dunia. Pria itu adalah pemimpin sekte biara pertama, Sakitian. Basis kultivasinya berada di alam Xiantian akhir. Sakitian memiliki status yang sangat tinggi dan agung sebagai pemimpin sekte biara pertama. Tidak sembarang orang bisa meliriknya. Tapi hari ini, Luo Feng membawa rekaman yang sangat berharga yang sekarang diputar di dinding di depan mereka. Rekaman itu adalah pertarungan Long Chen dengan Jiang Yifan. Ketika mereka melihat cincin surgawi muncul di belakang Long Chen dan kemampuan bertarungnya tiba-tiba melambung, bahkan mereka pun terkejut. Saat rekaman akhirnya berakhir, Luo Feng buru-buru berkata, "Pemimpin sekte Sa, Long Chen ini tidak bisa dibiarkan hidup. Dia pasti akan menimbulkan bencana." Luo Bing telah membawa sekelompok murid untuk mempermalukan biara ke-108, akibatnya yang terpilih mereka hampir lumpuh dan dua dari favorit mereka setengah mati. Ketika dia mengetahui itu, Luo Feng hampir menjadi gila karena marah. Tapi begitu dia mendengarkan Luo Bing menjelaskan keseluruhan ceritanya, Luo Feng segera membawanya ke biara pertama. Masalah ini pada dasarnya terjadi karena biara pertama. Kerugian mereka sangat besar, dan itu pasti akan dihitung untuk sesuatu dalam hal menarik hubungan mereka lebih dekat. Jiang Yifan serta si kembar difavoritkan semuanya mengalami luka yang sangat parah. Mereka membutuhkan ahli dari supermonasteri untuk menyembuhkan mereka. Dan bahkan jika para ahli supermonaster membantu, itu masih membutuhkan banyak biaya. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kewajiban untuk menyembuhkan mereka. Kebencian Luo Bing terhadap Long Chen sudah meresap ke dalam tulangnya. Dia berharap bisa mencabik-cabiknya sepotong demi sepotong. Luo Feng tidak lebih baik. Tak satu pun dari mereka adalah orang baik. Jika dia benar-benar orang yang baik, bagaimana dia bisa membiarkan saudara perempuannya begitu kasar dan sombong? Namun, penglihatan Luo Feng jelas lebih jauh mencapai Luo Bing itu. Long Chen ini pasti seorang jenius yang menakutkan, dan mereka pasti tidak bisa membiarkannya dewasa. Sekarang mereka berdua bisa meminjam biara pertama untuk menyingkirkannya. Bagaimana bisa murid dari sekte yang sama membunuh satu sama lain? Fakta bahwa biara ke-108 bisa memiliki jenius seperti Long Chen seharusnya membuatmu bersemangat. Anda tidak bisa merasa cemburu. Sakitian menggelengkan kepalanya. Ekspresi Luo Bing dan Luo Feng berubah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemimpin sekte biara pertama. Tapi sikapnya membuat mereka berdua bingung. Selanjutnya, di dalam diri mereka menjadi lebih jijik. Mereka akhirnya menderita kerugian besar karena mereka telah membantu biaranya, tetapi dia masih bisa mengatakan sesuatu yang sangat sarkastik. Apakah dia manusia? Tetapi meskipun mereka tidak puas di dalam, mereka tidak berani memajangnya di luar. Murid dari sekte yang sama harus saling mendukung dan menyemangati. Adalah tabu bagi mereka untuk membunuh satu sama lain. Saya mendengar Anda memiliki murid yang akhirnya terluka saat bertukar petunjuk. Karena hubungan dekat kami akan menggantikan tempat Anda untuk menyembuhkan murid-murid Anda, kata Sakitian. Luo Feng segera menjadi senang. Dia jauh lebih pintar daripada saudara perempuannya yang idiot, dan dia segera menyadari apa yang sebenarnya dikatakan Sakitian.
Terima kasih pemimpin Sekte Sa, kata Luo Bing dengan hormat. Tapi si Long Chen, Luo Bing masih bingung dan khawatir. Bagaimanapun, dia ingin Long Chen mati. Dia tidak mau melepaskannya. Long Chen adalah seorang jenius di sebuah biara, dan akan menjadi anggota inti dari jalan benar di masa depan. Dia akan menjadi kekuatan yang kuat saat menghadapi jalan rusak. Seorang jenius seperti itu tidak bisa mati karena pergumulan internal, kata Sakitian. Tapi, Luo Bing baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Luo Feng menghentikannya. Hati pemimpin Sekte Sa benar-benar murah hati. Saya mengagumi kepedulian Anda yang terus-menerus terhadap seluruh jalan yang benar. Sekte kami masih memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan, jadi kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Sakitian, Luo Feng menarik Luo Bing keluar dari biara pertama. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak membiarkan saya bertanya tentang Long Chen? Kami membayar harga yang sangat mahal. Apakah Anda baik-baik saja dengan mengakhirinya seperti ini? Marah Luo Bing. Luo Feng mengutuknya karena begitu bodoh. Terakhir kali Anda mengakui bahwa Anda adalah babi, dan sekarang saya menemukan bahwa Anda mungkin benar-benar babi. Kamu benar-benar menumbuhkan kepala babi. Apakah Anda tidak mendengar arti tersirat Sakitian? Petik 2. Apa arti tersirat? Dia sudah mengatakan untuk menyerahkan urusan murid-murid kita kepada mereka. Dengan kata lain, dia sudah menerima hubungan baru kami dan bantuan yang kami lakukan untuknya. Dia akan menangani sisanya, kata Luo Feng. Aku tidak mendengar apapun tentang itu. Itu karena kamu babi. Luo Feng mengutuk. Sepanjang hari, yang kamu tahu bagaimana melakukannya adalah menimbulkan masalah, menindas, dan mengejek orang lemah. Kapan Anda akan menumbuhkan otak? Tapi, dia setidaknya harus mengatakan apa yang akan dia lakukan pada Long Chen. Dasar bodoh, bukankah dia sudah mengatakannya dengan jelas, kutuk Luo Feng. Bagaimana dia mengatakannya? Saya tidak mendengar apa-apa. Luo Feng benar-benar ingin mengutuknya lagi, tetapi pada akhirnya, dia menghentikan dirinya sendiri. Dia sudah mengatakan dengan jelas, Long Chen adalah seorang jenius di biara, dan akan menjadi anggota inti dari jalan benar di masa depan. Dia akan menjadi kekuatan yang kuat saat menghadapi jalan rusak. Seorang jenius seperti itu tidak bisa mati karena pergumulan internal. Saya tidak mengerti, bagaimana aku bisa berakhir dengan saudari yang sebodoh itu. Jika Anda tidak tumbuh bersama saya benar-benar akan curiga Anda adalah babi. Artinya sangat jelas, seorang jenius seperti Long Chen sama sekali tidak bisa mati karena pergumulan internal. Dengan kata lain, dia hanya bisa mati untuk pertarungan di luar sekte. Apakah kamu mengerti? Melihat Luo Bing yang bingung, Luo Feng tahu dia telah menyia-nyiakan kata-katanya. Dia berhenti mencoba menjelaskan padanya dan hanya membawanya kembali ke biara mereka. Setelah mereka berdua pergi, Sakitian dan 4 sesepuh ditinggalkan di atas menara itu. Tak perlu dikatakan lagi bahwa biara pertama luar biasa kuat. Keempat sesepuh itu semuanya adalah ahli Mixiantian. Apa yang kalian pikirkan? Tanya Sakitian. Sangat kuat. Salah satu sesepuh berambut putih berkata. Namun, Jiang Yifan itu hanya setengah terpilih. Dia benar-benar tidak akan mampu bertahan bahkan 50 pertukaran dengan terpilih kami. Jika biarawan tidak melihat bahwa sudah 3000 tahun sejak pilihan terakhir mereka serta betapa keras kepala dia mencoba, mereka sama sekali tidak akan memberinya status itu. Meskipun Jiang Yifan hanya terpilih kelas 2, Long Chen masih sangat kuat. Selanjutnya, dia jelas menahan saat melawan Jiang Yifan. Kamu benar. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa dia hanya berada di puncak kondensasi darah. Mungkin di seluruh super monasteri, hanya Tian Yu yang memiliki kemampuan seperti itu. Sayang sekali giok fotografi hanya mampu merekam suara dan gambar. Kami tidak tahu berapa keinginan Long Chen. Sangat sulit untuk mengatakan level apa yang telah dia capai. Penatua berambut putih pertama itu mengangguk. Itu benar. Tanpa melihatnya benar-benar bertarung, akan sulit untuk mengatakan apapun. Menurut Luo Bing, keinginan Long Chen sangat kuat, bahkan mampu menyebabkan dia merasakan ancaman dan keinginan untuk tunduk. Meskipun dia dengan sengaja membesar-besarkannya sehingga kami akan membunuh Long Chen, memang benar bahwa Long Chen adalah ancaman. Kita harus memperlakukan ini dengan penting. Sesepuh lainnya semua mengangguk. Selain Tian Yu, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan seperti itu pada level itu. Itu meningkatkan kewaspadaan mereka. Alasan mengapa biara pertama bisa tetap nomor 1 adalah karena seberapa tepat mereka mengendalikan informasi. Segera setelah mereka mencium bau ancaman, sekecil apapun, mereka akan segera menanganinya. Setiap kali seorang jenius yang dapat mengancam posisi mereka muncul,
mereka akan menarik mereka ke kamp mereka jika mereka bisa, atau mereka akan membuat mereka menghilang jika mereka tidak bisa. Namun, 10 biara teratas semuanya sangat waspada terhadap mereka. Mereka melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan jenius teratas mereka, menunggu untuk mengungkapkannya di kompetisi biara. Tapi tentu saja, perilaku seperti itu tidak cocok untuk biara ke-108. Sebagai biara peringkat terakhir, mereka harus memamerkan jenius terkuat mereka dengan harapan mendapatkan lebih banyak sumber daya dari biara super. Jadi Long Chen segera ditunjukkan ke Suantian Super Monastery dan berbagai biara di bawah kendalinya. Setelah beberapa lama, Sakitian mengangguk. Lalu kami memutuskan, Long Chen akan selamanya menghilang dalam ranah rahasia Jiuli. 304. Sejak biara ke-36 datang untuk memprovokasi mereka, hanya untuk akhirnya melarikan diri dengan sedih, murid biara ke-108 menjadi sangat bersemangat. Meskipun Vihara telah berusaha untuk merahasiakan masalah ini karena mereka takut menyebabkan murid mereka merasa rendah diri karena berada di Vihara tingkat terakhir, masih banyak siswa yang telah mempelajari kebenaran. Namun, peringkat biara mereka tidak menimbulkan rasa rendah diri pada murid-murid itu. Faktanya, mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri. Fakta bahwa mereka, biara peringkat terakhir, mampu mengusir biara ke-36, adalah hal yang sangat mulia. Itu benar-benar akhirnya membuat dao hati mereka lebih solid. Kultivasi tidak memiliki jalan pintas. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang Anda miliki, tanpa hati dao yang kuat, Anda tetap bukan siapa-siapa. Pada awalnya, mereka dengan bangga mengklaim bahwa mereka telah berhasil mengalahkan musuh yang lebih kuat meskipun mereka lebih lemah. Tapi Long Chen telah memberitahu mereka bahwa mereka salah. Mereka selalu lebih kuat. Kekuatan tidak selalu hanya seberapa tinggi basis kultivasi Anda, atau latar belakang seperti apa yang Anda miliki, atau seberapa kuat keterampilan pertempuran Anda. Itu lebih terkait dengan apakah Anda memiliki hati seorang ahli. 3 hari kemudian, Tu Fang berhasil membawa kembali semua pil tendon 3 bunga penghubung yang telah ditukar dengan poin prestasi, dan setiap murid diberi 1. Pil tendon 3 bunga penghubung adalah item puncak di antara pil obat tingkat ketiga. Biara dengan peringkat di bawah 50 tidak mampu membelinya. Murid mereka tahu bahwa mereka hanya berhasil mendapatkannya karena pertimbangan Long Chen terhadap mereka. Biasanya, pil obat berharga seperti itu akan disediakan untuk murid inti. Ketika para murid mengemukakan bahwa mereka tidak menginginkan pil tendon 3 bunga penghubung sehingga mereka dapat diberikan kepada murid inti, Tu Fang telah memberitahu mereka bahwa ini adalah keputusan Long Chen. Banyak murid yang menangis mendengarnya. Fakta bahwa Long Chen selalu mengawasi mereka membuat mereka sangat terharu. Ini adalah Long Chen. Selama ada beberapa manfaat, dia tidak akan pernah melupakan setiap orang di sampingnya. Orang jenius seperti Long Chen selalu sombong dan sombong, memandang orang lain sebagai orang yang tidak berharga. Jika Anda pergi ke biara ke-36, maka mungkin setiap murid dalam mereka akan seperti itu. Tapi Long Chen tidak pernah memiliki kesombongan itu. Dia menganggap masing-masing sebagai saudara laki-lakinya. Setelah mendapatkan pil tendon 3 bunga penghubung, semua murid kembali ke gua abadi mereka. Mereka tahu satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah meningkatkan kekuatan mereka sendiri agar tidak mengecewakan Long Chen. Selama mereka tidak terlempar terlalu jauh oleh Long Chen, maka mereka masih memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertarung berdampingan dengan Long Chen. Untuk kesempatan itu, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tampilan murid-murid itu menggerakkan Tu Fang dengan luar biasa. Berapa banyak orang di dunia ini yang tidak egois? Semakin banyak anggota yang dimiliki suatu grup, semakin sulit untuk dikendalikan. Tetapi Long Chen bahkan tidak perlu melakukan trik apapun untuk membuat murid-murid ini semua setia. Selama waktu ini, semua murid biara sibuk menyempurnakan pil tendon 3 bunga penghubung untuk meningkatkan ketangguhan tendon mereka dan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Pil tendon 3 bunga penghubung adalah pil obat langka yang tidak memiliki efek samping. Itu bisa terus dikonsumsi untuk memberi makan tendon sampai mencapai puncaknya. Pil bergizi tendon pada awalnya sangat langka, dan sebagian besar semuanya memiliki efek samping yang tidak menyenangkan. Kebanyakan pil obat memiliki efek samping. Salah satu efeknya adalah pil obat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan hanya dapat digunakan sebanyak 3 kali. Pertama kali, pil itu efektif 100%. Tetapi untuk kedua kalinya, itu hanya akan menjadi 50% efektif. Ketiga kalinya, efeknya akan dikurangi setengahnya sekali lagi, dan pada keempat kalinya, efeknya akan sangat kecil. Dan itulah mengapa pil tendon 3 bunga penghubung sangat berharga. Itu akan tetap efektif tidak peduli berapa banyak Anda mengkonsumsinya. Tidak hanya efek obatnya yang sangat baik,
tetapi juga dapat dikonsumsi berulang kali tanpa konsekuensi sampai urat mencapai puncaknya. Sementara semua murid itu menyempurnakan pil, Long Chen tidak hanya membuang-buang waktunya. Dia terus-menerus menyempurnakan pil tendon 3 bunga terhubung untuk murid inti. Tapi Long Chen agak tidak berdaya karena pil flame-nya saat ini tidak lagi dapat mengimbangi pertumbuhannya. Menggunakan api biru flame salamander untuk memurnikan tungku pil tendon 3 bunga penghubung akan menghabiskan waktu 12 jam, dan itu sangat membosankan. Jika dia memiliki api binatang yang lebih kuat, dia akan bisa menyempurnakannya lebih cepat. Rencana Long Chen sangat bagus. Dia akan memperbaiki sejumlah besar pil tendon 3 bunga penghubung untuk mengubah semua yang ada di sampingnya menjadi ahli. Kemudian ketika dia ingin pamer, dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Dia hanya bisa melambaikan tangannya dan menyuruh saudara-saudaranya menghancurkan musuh-musuhnya. Itu akan sangat menyenangkan. Setelah setengah bulan, Long Chen benar-benar kelelahan karena pemurnian. Namun, itu tidak sia-sia. Dia telah memurnikan lebih dari 200 pil 3 bunga penghubung tendon. Dia memberi masing-masing murid inti 10 dari mereka. Long Chen memiliki kepercayaan penuh pada pil obatnya. Dia yakin tendon mereka pasti akan mencapai batas puncak dari 10 pil itu. Long Chen bahkan lebih percaya diri dengan seni pilnya daripada keterampilan bertarungnya. Sayang sekali energi apinya tidak cukup baik, atau dia bahkan bisa memperbaiki pil obat tingkat 4. Tiba-tiba, dia mengeluarkan tablet. Melihat tablet itu, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Itu adalah tablet Grandmaster yang ditinggalkan Yun Qi untuknya. Setiap kali dia memikirkan Grandmaster Yun Qi, Long Chen tidak bisa menahan perasaan kesal. Meskipun seni pil Grandmaster Yun Qi hanya rata-rata, dia jelas seorang senior yang layak untuk dihormatinya. Dia bahkan telah mengorbankan hidupnya untuknya. Meskipun Long Chen berhasil membunuh pria berjubah putih yang bertanggung jawab, dia tidak pernah merasa lebih baik tentang itu. Aku benar-benar ingin tahu apa itu pil Vali. Agar bisa dianggap sebagai tanah suci di mata para kultivator pil, itu pasti luar biasa. Long Chen selalu tertarik pada pil Vali. Jika itu benar-benar suci seperti yang dikatakan Grandmaster Yun Qi, maka Long Chen pasti harus melakukan perjalanan ke sana. Menyingkirkan tablet pil Vali, Long Chen berpikir tentang apakah dia harus memperbaiki lebih banyak pil tendon 3 bunga penghubung atau tidak. Murid inti sudah tidak membutuhkannya lagi. Adapun murid luar dan dalam, mereka tidak membutuhkannya sekarang. Selama mereka belum mencapai penempaan tulang, mereka dapat mengonsumsi lebih banyak pil tendon 3 bunga penghubung kapanpun. Saat ini, Long Chen masih memiliki puluhan pil tendon 3 bunga penghubung. Tetapi dia tahu bahwa begitu dia memasuki ranah transformasi tendon, jumlah seperti itu tidak akan berarti apa-apa. Dengan kesulitan kultivasi abnormal seni tubuh hegemon 9 bintang, dia akan membutuhkan ratusan, ribuan, atau mungkin puluhan ribu kali pil obat daripada yang lain. Memikirkan konsumsi yang menakutkan itu, Long Chen mengalami sakit kepala yang hebat. Dia sekarang curiga bahwa ingatan Dewa Pil sebenarnya satu set dengan seni tubuh hegemon 9 bintang. Saat basis kultivasinya meningkat, dia akan berakhir dengan menggunakan bahan obat dan pil berharga yang tak terhitung jumlahnya. Itu uang. Dia perlu menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak uang. Melirik ke tungku pilnya, dia merasakan gelombang jijik. Dia tidak keberatan memurnikan pil, tetapi terlalu membosankan untuk duduk diam selama berjam-jam seperti ini. Itu terutama benar dengan temperamen malas Long Chen. Sekarang dia tidak harus memperbaiki diri untuk orang lain, dan itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia merasa semua motivasinya terbang menjauh. Kakak Long, aku kembali. Saat Long Chen akan menjadi malas, sebuah suara kasar terdengar. Long Chen merasakan seluruh goa abadi berguncang. Dia buru-buru berlari keluar dan melihat Aman bergegas mendekat. Gada berat di punggungnya menyebabkan tanah berguncang di setiap langkahnya. Tapi kali ini Aman telah belajar bagaimana mengendalikan setidaknya sedikit dari kekuatan itu, dan bebatuan yang dia injak tidak semuanya pecah. Oh, tiba-tiba, sosok besar bergegas ke Long Chen. Itu sangat cepat sehingga Long Chen bahkan tidak bereaksi sebelum dia terlempar ke tanah. Haha, Little Snow, kamu nakal lagi. Setelah menjatuhkan Long Chen ke tanah, Little Snow menjilat wajah Long Chen berulang kali, menyebabkan Long Chen berada di antara tawa dan air mata. Sekarang tubuh Little Snow bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Panjangnya hampir 30 meter sekarang, dan cakarnya bahkan lebih besar dari meja. Ujung cakar itu seperti baja tajam, dan secara mengejutkan ada rune yang muncul di atasnya. Little Snow sekarang memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah tekanan yang berasal dari menjadi Raja Serigala. Itu adalah sesuatu yang menyebabkan jiwa Anda bergetar.
Little Snow, kau sudah maju ke Wolf King. Long Chen berdiri dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Little Snow sekarang telah mencapai puncak peringkat ketiga, yang merupakan batas bawaannya. Itulah mengapa tekanan raja itu menjadi sangat jelas. Serigala salju api merah pada awalnya adalah tuan di antara binatang ajaib peringkat ketiga, keberadaan yang tak tertandingi. Sekarang Little Snow benar-benar telah mencapai puncaknya. Kekuatan tempur Little Snow sebelumnya sudah menakutkan. Dalam pertempuran sebelumnya, Little Snow hanya berada di peringkat ketiga pertengahan, namun ia dapat dengan mudah membunuh murid inti. Yang terpenting, serangan Little Snow sangat tajam, dan jangkauan serangannya sangat besar. Dia paling mahir dalam pertarungan kelompok. Saudara Long, saya mendengar perkelahian terjadi di biara. Saya tidak berhasil kembali sedikit lebih cepat. Aman sedikit kecewa. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Sepertinya Aman juga menjadi suka berperang. Saat itu, orang ini adalah anak baik yang tidak suka berkelahi. Jangan khawatir tentang itu. Begitu kita memasuki dunia rahasia, akan ada lebih dari cukup lawan. Tunggu, Aman, kamu punya tanda leluhur. Long Chen tiba-tiba melihat jejak merah samar yang tampak seperti tanda lahir di antara alis Aman. Jejak itu adalah segi 8. Itu terlihat sangat aneh, dan sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Tapi tidak mungkin untuk melihat benda itu dengan jelas. Ketika Long Chen mencoba untuk menyelidikinya, aura yang kuat segera menghancurkan perasaan divinenya. Long Chen sangat terkejut, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Aura itu sangat menakutkan. Sepertinya dia melihat pemandangan monster kuno yang merobek kubah langit. Apa itu kakak Long? Tanya Aman. Tidak apa-apa. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tubuh Aman sepertinya menyembunyikan banyak rahasia. Tetapi Long Chen percaya bahwa Aman bahkan tidak tahu apa rahasia itu. Meskipun aura itu sangat menakutkan, Long Chen tidak merasakan permusuhan darinya, yang membuatnya lega. Long Chen bertanya pada Aman tentang bagaimana keadaannya. Aman berkata bahwa tuannya telah membawanya dan Little Snow ke suatu tempat yang jauh dengan magical beast yang tak terhitung jumlahnya. Dia dan Little Snow makan sampai kenyang setiap hari. Adapun basis kultivasi magical beast itu, Aman tidak ingat. Yang dia tahu hanyalah bahwa daging magical beast itu sangat keras dan sulit untuk dimakan, tetapi mereka memungkinkannya untuk tumbuh lebih kuat. Yang terpenting, dengan pengalaman terakhir kali, Chang Ming telah menyiapkan jatah dalam jumlah besar untuk Aman. Long Chen mengangguk. Sepertinya ada sesuatu yang tertidur di dalam tubuh Aman. Mungkin itu ada hubungannya dengan keadaan kuat yang dia masuki saat melawan yang difavoritkan saat itu. Tapi bagaimanapun juga, itu tetap hal yang baik. Setelah memberi Aman beberapa peringatan tentang apa yang tidak boleh dilakukan di sini, Long Chen membawa Little Snow keluar dari biara. 305. Orang kecil Long Chen itu benar-benar pemberani. Dan kamu, anak kecil, kamu juga tidak kekurangan itu lagi, puji Chang Ming. Dia menepuk bahu Ling Yunzi. Hal pertama yang dia dengar setelah kembali adalah bahwa biara ke-36 telah mencoba memprovokasi mereka. Seperti yang diharapkan Ling Yunzi dan Tu Fang, begitu dia mengetahuinya, amarah Chang Ming meledak. Dia akan pergi ke biara ke-36. Tapi Ling Yunzi dan Tu Fang menghentikannya, memberitahunya tentang bagaimana masalah itu berakhir. Baru saat itulah Chang Ming sedikit tenang. Ketika Chang Ming mendengar keseluruhan cerita dan bagaimana Long Chen dan yang lainnya dengan kejam mengembalikan penghinaan biara ke-36 kembali kepada mereka, dia hampir mulai menari dalam kegembiraan. Ekspresi Ling Yunzi dan Tu Fang menjadi sedikit aneh saat mereka melihatnya. Hal itu terutama berlaku untuk Ling Yunzi. Sejauh yang dia ingat, ini adalah pertama kalinya dia melihat Chang Ming begitu bahagia. Setelah Chang Ming sedikit tenang, dia berkata, Ling Zi kecil, sejak kakak laki-laki senior saya meninggal, ini adalah pertama kalinya saya bahagia. Alasan aku sangat bahagia bukan hanya karena biara kita telah menghasilkan seorang jenius seperti Long Chen, tapi karena dirimu. Apa kamu sudah menyadarinya? Hatimu tertutup oleh belenggu rancanganmu sendiri. Sebagai seorang kultivator pedang, agar pedang Anda terkorosi oleh debu, Anda pada dasarnya lumpuh. Kamu tahu, aku mengutukmu berulang kali, tapi kamu tidak pernah mencoba melawan. Sepanjang hari, yang Anda lakukan hanyalah mencoba meningkatkan peringkat biara untuk mencapai keinginan terakhir Tuan Anda. Apakah peringkat dan ketenaran begitu penting? Saya pribadi pergi ke kuburan tuanmu dan mengutuknya selama beberapa hari karena meninggalkanmu dengan masalah ini. Ekspresi Ling Yunzi menjadi agak aneh, tapi di dalam hatinya, dia sangat tersentuh. Meskipun paman tuannya ini memiliki temperamen yang meledak-ledak, dan kadang-kadang benar-benar tidak masuk akal, dia benar-benar memperlakukannya dengan baik. Chang Ming melanjutkan, setelah kematiannya,
Kamu melompat ke dalam lubang dan tidak bisa keluar sendiri. Saya hanya bisa melihat saat Anda melakukan itu pada diri Anda sendiri. Itulah mengapa saya tidak pernah memberi Anda wajah apapun setiap kali saya melihat Anda. Fakta bahwa seorang jenius sepertimu menyia-nyiakan bakatnya terlalu menyakitkan bagiku. Paman Tuan, maafkan aku, Ling Yunzi teringat kembali ketika dia masih muda dan bagaimana Chang Ming selalu menjaganya. Pada saat itu, Paman Tuan ini lebih menyayanginya daripada tuannya. Faktanya, ketika tuannya akan menghukumnya, Chang Ming lah yang selalu meminta keringanan hukuman. Anak baik, tidak apa-apa sekarang, semuanya sudah berakhir. Melihat Anda memulihkan kepercayaan diri Anda dan menjadi Ling Yunzi yang tua dan pantang menyerah, Paman Tuan sangat bahagia. Chang Ming menepuk bahu Ling Yunzi. Itu semua berkat Long Chen. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan tahu bahwa saya telah membentuk iblis hati, keluh Ling Yunzi. Memikirkan apa yang telah dia lakukan baru-baru ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyebut dirinya bodoh. Seorang pemimpin sekte agung, ahli Xiantian yang kuat, benar-benar telah membentuk iblis hati tanpa menyadarinya. Sejak gurunya meninggal dunia dan menyerahkan biara kepadanya, dia telah fokus pada biara, ingin membalikkan penghinaan mereka karena selalu berada di tempat terakhir selama 3000 tahun terakhir. Dengan melakukan itu, dia tanpa sadar telah memasang satu set belenggu pada dirinya sendiri. Karena dia gagal mengubah nasib biara dari waktu ke waktu, belenggu itu menjadi sangat berat. Mereka telah mengikat hati Dao Ling Yunzi dengan erat. Pada saat yang sama, belenggu itu juga mengikat pedang berharganya. Pada titik tertentu, dia begitu fokus menjadi pemimpin sekte, sehingga dia lupa dirinya menjadi seorang kultivator pedang yang sombong. Dia baru mulai menyadari ini begitu Long Chen tiba. Long Chen telah menginjak mayat ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk membawa keajaiban demi keajaiban. Dia tidak tahu bahwa dia seorang divergen, dan dia tahu lebih sedikit tentang nasibnya sendiri. Tapi dia selalu berani melawan, dia selalu berani menantang musuhnya. Kapan Long Chen pernah bertingkah seperti orang biasa? Dia selalu berani melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Namun, ketika dia melakukan hal-hal itu, dia bahkan tidak cemberut. Pada awalnya, Ling Yunzi tidak menyukai cara Long Chen menangani sesuatu. Dia mengira tindakan seperti itu bodoh dan terburu-buru. Orang pintar tidak akan pernah bertindak seperti Long Chen. Dia hanya mengira ini adalah takdir divergen. Mereka berani menantang Tao Surgawi. Tapi satu-satunya akhir bagi mereka adalah kematian. Tetapi setelah melihat keajaiban yang diciptakan oleh Long Chen, Ling Yunzi menyadari bahwa dia salah, sangat salah. Apa seniman bela diri? Seniman bela diri harus selalu maju dengan berani. Entah menghadapi gunung pedang atau lautan api, mereka harus menerobos tanpa mempedulikannya. Jika tidak, untuk apa Anda berkultivasi? Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian itu, lalu mengapa repot-repot berkultivasi dengan getir? Bukankah lebih baik menjadi manusia biasa dengan umur kurang dari 100 tahun? Karena Anda telah memilih jalur kultivasi, maka Anda tidak peduli berapa lama Anda bisa bertahan di jalur itu. Yang penting adalah apakah Anda bisa berhasil atau tidak untuk menunjukkan pancaran cahaya Anda sendiri. Dari Long Chen, Ling Yunzi telah menyadari bahwa dia bukan hanya seorang pemimpin sekte, tetapi yang lebih penting, dia adalah seorang kultivator pedang. Dia begitu asyik dengan gelar pemimpin sekte yang kosong, sehingga dia melupakan pedangnya sendiri. Mitra paling berharga dari seorang kultivator pedang adalah pedang di tangan mereka. Tapi dia telah membiarkan pasangannya ini tertutup debu selama bertahun-tahun. Sekarang, dia akhirnya ingat pasangannya. Dia telah memulihkan identitas kultivator pedangnya dan menjadi Ling Yunzi yang tua dan bersemangat. Saat itu, jika Luo Bing benar-benar menolak untuk mengakui bahwa dia adalah babi, Ling Yunzi pasti akan memenggal kepalanya. Dia tidak hanya mencoba menakutinya. Saat ini, dia adalah seorang kultivator pedang, bukan pemimpin sekte yang sederhana. Sekarang setelah dia menembus belenggu di hatinya, dia tidak lagi menjadi pengecut yang takut pada setiap hal kecil. Ini dia yang sebenarnya. Chang Ming sangat senang melihat kembalinya Ling Yunzi ini. Luar biasa, dengan eksistensi seperti Long Chen di biara kita, peringkat kita akan naik entah kita mau atau tidak, hahaha. Tidak sesederhana itu. Ling Yunzi menggelengkan kepalanya. Setelah Luo Bing gagal kali ini, saya meminta Tu Fang secara diam-diam pergi ke supermonasteri, dan dia mendengar berita. Setelah Luo Bing pergi, baik Ling Yunzi maupun Tu Fang merasa masalah ini mencurigakan. Mereka tidak memiliki permusuhan dengan biara ke-36. Meskipun Luo Bing mengatakan dia datang karena kehilangan kuota untuk ranah rahasia Jiuli, jika itu benar, dia tidak akan datang begitu saja dan dengan begitu banyak murid.
Di masa lalu, biara ke-108 tidak pernah memiliki lebih dari segelintir murid inti. Sedangkan untuk favorite, mereka hanya muncul sekali setiap beberapa dekade. Namun, Luo Bing segera membawa 4 favorit dan terpilih. Bahkan jika dia telah merencanakan kemenangan yang sempurna, seharusnya dia tidak perlu membawa begitu banyak pasukan. Memikirkan semua yang telah terjadi, Tu Fang melakukan perjalanan rahasia ke biara super. Dan seperti yang mereka duga, dengan sesuatu yang sebesar ini terjadi, berita itu tidak mungkin disembunyikan. Itu karena 50 biara teratas di Supermonaster semuanya memiliki persaingan yang ketat di antara mereka. Masing-masing memiliki mata-mata di biara orang lain. Tidak ada jalan lain. Untuk biara-biara yang lebih besar, mereka semua memiliki murid yang berjumlah ratusan ribu atau bahkan jutaan. Adalah impian orang gila untuk tidak memiliki mata-mata. Meskipun Luo Bing telah membawa orang-orangnya kembali secara diam-diam, keesokan harinya, berita telah keluar bahwa yang terpilih dari biara ke-36 dan 2 dari favorit mereka hampir lumpuh. Itu segera menyebabkan keributan di antara biara-biara lainnya. Mereka telah menyelidiki dengan rasa ingin tahu, dan seperti yang diharapkan, tidak mungkin biara ke-36 bisa menyembunyikan masalah ini. Semua detail kompetisi itu diketahui siapa saja yang peduli untuk mengetahuinya sekarang. Beberapa orang bahkan berhasil mendapatkan giok fotografi pada hari itu. Akibatnya, 1 orang menyebarkannya ke 10 orang, 10 menyebarkannya ke 100, dan sekarang, pada dasarnya tidak ada orang yang tidak tahu tentang kekalahan tragis biara ke-36. Ketika biara ke-36 melihat foto giok itu, mereka hampir menjadi gila karena marah. Sudut giok fotografi itu dari sisi murid mereka sendiri. Dengan kata lain, itu adalah murid mereka sendiri yang telah mengirimkan foto giok itu keluar. Meskipun Luo Bing telah mencoba untuk menyembunyikan berita ini pada awalnya dan telah memberitahu semua muridnya untuk menyerahkan giok fotografi mereka, ada banyak orang pintar. Pada saat itu, beberapa muridnya sebenarnya telah menggunakan 2 giok fotografi untuk merekam, dan hanya memberinya salah satunya. Dan seperti kata pepatah, peluang diserahkan kepada mereka yang mempersiapkan. Murid-murid itu memiliki kesempatan untuk menjual giok fotografi itu. Murid-murid itu tertawa terbahak-bahak saat itu. Hal yang membuat mereka tertawa terbahak-bahak adalah bahwa tidak peduli bagaimana biara ke-36 mencoba menyelidiki ini, mereka tidak akan pernah bisa mengetahui bahwa itu adalah mereka. Alhasil, vihara ke-108 langsung menjadi topik perbincangan hangat. Banyak biara bahkan mengirim sesepuh untuk berkunjung. Sesepuh itu semua berkata mereka hanya berkunjung, tetapi sebenarnya, mereka seharusnya menyelidiki biara ke-108 untuk menentukan apa yang benar atau salah. Ling Yunzi sebelumnya pasti akan menyambut mereka dengan antusias. Lagi pula, semakin banyak biara yang memiliki hubungan yang lebih baik dengan mereka, semakin mudah mereka untuk tumbuh. Tapi Ling Yunzi saat ini telah memulihkan harga diri kultivator pedangnya. Dia secara langsung menolak untuk mengizinkan salah satu dari sesepuh itu masuk ke biara. Sesepuh itu mengutuknya dengan marah, mengatakan bahwa biara ke-108 tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan bahwa mereka jelas-jelas picik. Namun, Ling Yunzi mengabaikan semuanya. Saat ini, Ling Yunzi tidak lagi peduli tentang peringkat. Yang dia pedulikan hanyalah pertumbuhan murid-muridnya. Yang dia harapkan hanyalah rencana biara tidak akan dengan bodohnya menahan kultivasi murid-muridnya. Tu Fang telah memasang identitas palsu di Supermonasteri dan akhirnya memperoleh sepotong informasi penting dari seorang anggota Supermonasteri yang berpengetahuan. Setelah Luo Bing kembali ke biaranya, dalam waktu kurang dari 2 jam, dia dan saudara laki-lakinya langsung pergi ke biara pertama. Begitu dia mendengar itu, Tu Fang punya firasat buruk. Dia segera pergi ke Ling Yunzi untuk melaporkannya. Lalu apa maksudmu bahwa orang yang menarik tali di balik tirai adalah biara pertama? Chang Ming mengerutkan kening. Ada kemungkinan 90%, ya. Ling Yunzi mengangguk. Biara ke-108 tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan biara-biara lain, terutama dengan tidak satupun dari mereka yang berada di peringkat 50 teratas. Hanya kali ini mereka berakhir dengan sedikit konflik dengan biara pertama karena lamaran untuk posisi murid terpilih Long Chen. Tapi itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai konflik. Mereka telah membuat satu aplikasi, gagal, lalu membuat aplikasi kedua dengan bukti. Setelah gagal lagi, mereka sudah menyadari itu tidak berguna. Mereka tidak membuat mereka marah lebih jauh. Selanjutnya, keesokan harinya, biara pertama kemudian mengumumkan bahwa mereka telah melahirkan terpilih keempat serta menjadikan biara ke-108 sebagai bahan tertawaan, mengatakan bahwa mereka ingin menyontek posisi murid terpilih. Dari awal sampai akhir, Tu Fang sangat kesal.
Dia tidak pernah mengatakan satu hal pun yang buruk tentang biara pertama, namun dia harus menderita karenanya. Itu sudah cukup baginya untuk meledak dengan amarah. Sial, mereka benar-benar berlebihan. Apa mereka pikir kita semudah itu dibuli? Changming benar-benar marah saat mendengar semua ini. Paman Tuan, kamu juga tahu karakter Long Chen. Begitu dia memasuki dunia rahasia, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Dan begitu, kata Ling Yunzi. Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, jika ada yang berani menggertak murid kita, aku akan menghancurkan mereka sampai mati dengan penusukku. Sepertinya tulang paman tuanmu yang lelah akan segera beraksi, dengus Changming.